Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih bersama saya Wit Alikan dari Global Sumsel TV. Hari ini saya dan teman-teman rekan tim Global Sumsel TV dalam perjalanan menelusuri ke arah rumah korban pengeroyokan yang ada di Desa Ulak Pandan atas nama Pak Zainuddin. Oke, untuk berita selanjutnya pantengin terus. Bye-bye. Kita sudah sampai di tempat tinggal korban pengeroyokan yang terjadi di Desa Ulak Pandan, di rumah Bapak Zainuddin. Baiklah semuanya, ikuti terus perjalanan kami. Check it out. Sampai juga di rumah Bapak Zainuddin. Assalamualaikum. Baiklah pemirsa Global Sumsel TV, sekarang kita sudah sampai di kediaman Pak Zainuddin, korban dari pengeroyokan yang terjadi di Desa Ulak Pandan. Baiklah, kita ngobrol-ngobrol dulu sama beliau. Assalamualaikum Pak Zainuddin. Waalaikumsalam. Ya, kenalan dulu Pak. Nah, Wit Alikan. Saya reporter dari Global Sumsel TV. Saya ingin menanyakan kasus pengeroyokan yang terjadi yang menimpa Bapak pada saat itu. Itu terjadi pada tanggal berapa itu, Pak? Boleh dibantu sama anaknya? Tanggal 1 Januari November 1 November 2024. ya. Oke. Itu terjadi di lokasinya di mana itu, Pak? Rombongan Minang Raya. Minang Raya Ulak Pandan. Pada malam hari atau siang hari? Malam hari. Malam hari. Jam 11 malam. Ya, boleh diceritakan Pak kronologi terjadinya pengeroyokan pada saat itu? Awal mulanya, aku tuh kan disuruhnya anak buah aku nunggu rumah makan itu. Rumah makan Minang Raya. Jadi dia Lembang. Ya. Jadi aku disuruhnya di rumah makan itu. Jadi kebetulan ada oknum petugas, ini kan mobil ini tuh. Jadi nak bawanya ke rumah makan SS 17 unit. Kataku, kamu tuh jangan sembarangan ngambil mobil. Kalau kamu naik ke mobil, aku ngomong dulu juga sama aku, karena megang ini aku megang rumah makan ini. Oh iya, jadi berapa hari jadi kamu? Oh, 4 hari, 4 hari. Iya, jadi kalau itu. Tapi di mobil 17 itu udah dibawanya itu, udah jalan. Sampai 17 itu ke rumah makan Ogan SS. Nah, setelah sudah itu, jam 12 malam, ada mobil ini apa namanya? Minibus. Jemput aku, ya turunlah uang 2. Jadi uang di dalam mobil itu 4. Jadi turun uang 2. Mang katanya kamu disuruh alin ke rumah makan Ogan SS. Kataku aku dia perlunya. Kalau perlu, aku datang ke sini. Aku ini ada gawe juga di sini. Ya aja Mang, ayolah aja itu. Turun lagi uang 2. Jadi uang 2 itu katanya masuklah bayi mobil, jadi kita ke rumah makan Ogan SS. Jadi aku ini pening kalau, jadi pikir-pikir aku, ayo kalau mau itu, karena aku udah kata salah. Gitu. Jadi masuk ke rumah mobil itu, sampai di mobil itu jarak 100 meter, aku digebuki. Di dalam mobil posisinya. Di dalam mobil. Jiko ada apa ini? Ada apa ini? Jadi terus ini.
ngebuki aku nih sampai ke tujuan, ke rumah makan Ogan SS. Sampai di sana aku diturunkan. Pas diturunkan belum berdarah aku nih, muka aku nih. Jadi ku jenguk kawan tadi lari galau mobil itu. Ke wong-wong yang ngebuki aku itu. Maaf Pak. Jadi pas pemukulan terjadi itu ada berapa tersangka pelaku yang memukulin Bapak? 3. Empat. Oh 4. 3 sopir itu kan sopir. Oh ada 4 orang, tapi ada yang 4 orang, pelaku tapi yang yang memukuli pelakunya Bapak 3 cuma sopir. 3 orang. 3 orang. Oke, Pak lanjut. Jadi terus pas kami turun itu kan ku jenguk mobil itu lari entah kemana. Di depan itu ada Alin dengan Anggi. Angel. Ada Alin dengan Angel. Jadi tidak ada apa-apa dia tuh nak ngomong tidak dia tuh sama aku, diam baik. Sudah kataku kalau itu. Nah ada lama kemudian anakku datang. Ngapa Pak jenah kamu lapor berdarah? Aku dikebuki kawan aja kok di mobil, di dalam mobil. Jadi carinya mobil itu, carinya yang membuka aku udah kati lagi, udah lari. Sudah katanya pulang kita Pak. Kami pulang. Sudah pulang itu, udah. Pas sampai di rumah, Bapak langsung melapor atau bagaimana? Tidak. Belum. Sampai di rumah itu jam 3 malam. Oleh karena malam, besoknya kami melapor ke Kapolres. Di sana dibilang ini kanitnya itu kamu dipisum dulu jadi ke rumah ini, berobat dulu ke rumah sakit umum. Iya. Sampai di situ dipisum. Oke, saya boleh minta bukti pas terjadi pemukulan itu, mungkin ada foto yang bisa membuktikan kalau Bapak emang terjadinya pemukulan pengeroyokan itu. Ada. Boleh saya lihat deh. Apa? Pas Bapak turun dari mobil minibus setelah dijemput, itu apa yang terjadi? Langsung dipukulin atau Bapak sudah diturunkan dalam keadaan sudah berlumur darah? Bapak diturunkan setelah di dalam mobil itu belum berdarah. Oh. Jadi wong 4 itu masuk mobilnya hilang, melarikan diri gitu. Jadi aku itu diturunkan itu di rumah makan Ogan SS itu. Iya. Jadi tidak berapa lama kemudian anakku datang, Agus ini. Iya. Kata, kenapa Pak? Aku dipukuli kawan aja kan. Wongnya lari, dijinggungnya wongnya lari kalau balik katanya. Lah kami balik itu. Pas balik itu dalam kira-kira jam 3 sampai ke sini. Oke. Jam 3 dalu. Iya. Itulah. Saya boleh minta bukti, mungkin ada berupa foto pas terjadi Bapak dikeroyok atau bukti visum, bukti foto bisa? Ada. Bukti. Oh ini pas kejadian malam. Iya. Nah, baiklah pemirsa, inilah bukti dari terjadinya pengeroyokan kepada Bapak Zainuddin yang dilakukan 3 pelaku pada saat itu. Boleh dilihat. Ini sekitar tanggal 2 November, ya. 2 November 2024. Ya. Oke, sudah jelas. Baiklah, sebelum kita melanjutkan perbincangan lagi, saya sedikit menjelaskan dari pernyataan Bapak Zainuddin ya. Jadi ketika malam hari tanggal 2 November 2024, beliau dijemput dari rumah makan Minang Raya, tepatnya di Desa Ulak Pandan. Dijemput sebuah mobil bus yang berisikan ada 4 orang di dalam mobil tersebut. Bisa kita sebut itu penculikan, bukan penjemputan ya, karena terjadinya perdebatan di antara Bapak dan para pelaku. Pada akhirnya Bapak ditarik dipaksa masuk dalam mobil, dalam keadaan mobil sedang jalan, sedang mengendarai, Bapak dipukulin di dalam mobil tersebut. Benarkah Pak? Nah. Oke. Jadi sekitar jarak kurang lebih 100 meter
sampailah di depan rumah makan Ogan SS di Desa Ulak Pandan juga, bener ya? Ya. Oke. Jadi ketika sampai di lokasi rumah makan Ogan SS, Bapak tiba-tiba diturunkan, para pelaku tersebut kabur melarikan diri. Setelah Bapak berlumuran darah, ditinggalkan di situ tanpa daya, anaknya datang secara tiba-tiba untuk membantu bapaknya. Dan terjadi di situ, maaf Pak, di situ pas terjadi Bapak turun dari mobil, apakah ada saksi yang melihat keadaan Bapak yang sudah berlumuran darah selain anak? Ada berapa orang di situ? 2 orang. Ada 2 orang. Tetapi mereka tidak ada pergerakan untuk membantu atau apa? Tidak kasih pergerakan, tapi Oke. cuma jenguk aja. Sekarang keadaan Bapak sudah membaik atau masih ada yang dirasakan rasa sakit di bagian kepala atau di bagian hidung? Boleh dijelaskan, Masih Pak? ada. Di bagian Kepala mana? masih pusing-pusing. Mata kurang terang. Masih agak kabur-kabur gitu. Kuping itu kurang terang itu, kurang jelasnya gitu. Pendengarannya ya. Pendengaran. Dari kejadian itu ya, Dari Pak? kejadian Sebelumnya itu. sehat semua ya? Belum tuh pernah. Belum pernah terjadi ya? Oke, Bapak. Jadi harapan Bapak agar kasus ini cepat tuntas dan selesai, itu seperti apa? Saya ingin mendengarkan. Biar semuanya bisa mendengar, bisa dibantu seadil-adilnya. Aku minta kepada Penegak hukum penegak hukum untuk untuk menghukum menghukum seberat-beratnya sampai ke anak-akarnya. dan pengen tahu siapa dalang. Ingin tahu siapa dalangnya yang sebenarnya. Oke. Baiklah, yang saya tahu pelaku pengeroyokan baru tertangkap 2 ya, dari 3. Ya. Jadi masih ditangkap 2. Berarti Yang masih belum tertangkap itu sebenarnya 2 lagi. Yang 2 sopir. lagi ya? Oke. Ya karena sopir itu termasuk pelaku itu, Bu. Ya. Ya. Iya. Jadi harapan Bapak seperti apa? Harapan Bapak itu petugas harus ditangkap itu Pelakunya ya. pelakunya. Apakah ada oknum yang terlibat dalam sini, Pak? Dek, bisa dibantu, Dek? Ada? Ada. Ya. Oknum itu dia terlibat pengeroyokan ataukah dia sebagai jokinya, otaknya? Ya termasuk sebagai otaknya juga. Ya. Oke. Baiklah pemirsa Global Sumsel TV. Mungkin saat ini hanya sebatas ini yang bisa diberikan keterangan dari Bapak Zainuddin. Untuk keterangan selanjutnya, kita tetap menunggu kabar selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Zainuddin, Adek. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan, cepat diberikan kepulihan dalam kesehatan fisiknya. Oke, baiklah semuanya. Sampai jumpa kembali di Global Sumsel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih bersama saya Wit Alikan dari Global Sumsel TV. Hari ini, tepatnya di Kota Batu Raja, kami akan melakukan liputan dari kasus pengeroyokan korban atas nama Zainuddin, tepatnya di Desa Ulak Pandan. Ikuti terus liputan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Wit Alikan dari Global Sumsel TV. Kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Kasat Reskrim Pak Rido dan Pak Kanit Reskrim Pak Rashid. Baiklah, saya akan membahas kasus dari pengeroyokan atas nama korban Zainuddin. Oke, bagaimana Pak? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Mbak. Iya, Pak, saya ingin bertanya, bagaimana proses kasus ini dari kejadian 2 bulan yang lalu? Oke. Alhamdulillah Mbak, untuk terkait kasus pengeroyokan yang selaku korbannya itu dengan Pak Zainuddin Bindul Kasih,
Alhamdulillah sudah kita ungkap dengan kita amankan 2 orang tersangka dengan inisial yang pertama TW dan juga yang kedua inisial AP, Mbak. Oke. Penangkapannya dilakukan di mana itu, Pak? Baik, untuk lokasi penangkapan dari saudara Api sendiri, kita lakukan penangkapan di rumahnya di daerah Desa Sekucing, Kecamatan Sembiring Aji, Kabupaten Oku. Dan juga untuk saudara TW sendiri, kita amankan di daerah Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Oku juga, Mbak. Oke. Baiklah, Pak. Kedua tersangka tersebut ketika dilakukan penangkapan, apakah ada perlawanan? Alhamdulillah, Mbak, ketika anggota kami melakukan penangkapan dengan upaya paksa, alhamdulillah dari kedua tersangka tersebut tidak melakukan upaya yang menyulitkan petugas untuk mengamankan tersebut, Mbak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, Pak Redo, Pak Rashid. Mungkin next time kami akan menunggu kabar selanjutnya dari kasus pengeroyokan ini. Baik. Baiklah semuanya, terima kasih. Terus ikutin liputan Global Sumsel TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.